Muhammad Reza Kasyif, Kawan dan Lawan Perspektif Al-Quran. Sayyidina Ali alaihissalam beratsar, kawan itu merupakan satu ruh yang berada di jasad yang terpisah-pisah. Itu artinya esensi perkawanan adalah persamaan ruh. Dari atsar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu tersebut dapat pula diterapkan logika sebaliknya, bahwa lawan merupakan pertentangan ruh yang berada di jasad yang terpisah-pisah. Ruh apakah yang dimaksud yang mempersatukan perkawanan? Bagaimana pula pandangan Al-Quran terkait kawan dan lawan? Mari kita bahas. Manusia merupakan makhluk monodualistis, satu entitas namun terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad manusia adalah tubuh yang dapat diinderai, unsur yang diciptakan Tuhan dari tanah. Sementara unsur ruhani adalah non-materi, yaitu unsur yang diciptakan dari tiupan ruh ilahi ke dalam tubuh manusia. Setelah ruh masuk ke dalam tubuh, maka manusia hidup. Dan setelah ruh keluar dari tubuh, maka manusia mengalami kematian di dunia. Itu artinya hakikat ruh adalah kehidupan dari yang maha hidup. Kawan yang satu ruh maksudnya adalah kawan yang saling menghidupkan menuju ke Tuhan yang maha hidup tentunya. Pada hakikatnya, kawan mestinya menghidupkan. Sebaliknya, lawan hakikatnya mematikan. Jika perkawanan tersebut mematikan atau mengajak pada keburukan, maka perkawanan tersebut sebenarnya lawan. Atau biasa kita sebut sebagai musuh dalam selimut. Dan musuh atau lawan yang senantiasa menipu dan berpura-pura menjadi kawan tidak lain adalah iblis. Iblislah yang menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang sehingga Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia. Kawan dapat disebut sebagai kawan jika ia adalah pihak lain. Itulah mengapa perkawanan sangat berdimensi sosial. Namun tidak semua pihak lain dapat disebut sebagai kawan. Jika merujuk pada definisi Sayyidina Ali alaihissalam di atas, maka kawan mestinya saling menghidupkan. Adapun pihak lain yang dimaksud sebagai kawan bukan hanya pihak atau kawan yang bergaul dengan kita atau rekan kerja saja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para manusia suci, orang tua, anak, guru, atasan, bawahan, atau siapa saja pihak yang dapat menghidupkan kita untuk mendekatkan kita kepada yang maha hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hal-hal yang dapat menghidupkan perkawanan antara lain kasih sayang, berbagi ilmu, berbagi waktu, memberi sedekah, memberi tenaga atau pertolongan, dan lain sebagainya. Terminologi kawan di dalam Al-Quran antara lain syadik yang artinya jujur, bidhana yang artinya penjaga rahasia, khalil yang artinya kasih sayang, qarin, rafiq yang artinya toleransi, wali yang artinya penolong, dan hamim yang artinya pemberi kehangatan. Dari terminologi tersebut dapat diartikan bahwa ciri-ciri seorang kawan antara lain mereka yang jujur, penjaga rahasia atau orang kepercayaan, orang yang toleran, akrab dan dekat, hingga pendukung dan penolong. Adapun kawan yang baik dalam Al-Quran diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kawan yang paling baik dan paling unggul. Kemudian kekasih Allah yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasul, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik, yang suci, yang adil, yang mujahid atau yang berjihad di jalan Allah, orang yang bertawakal dan orang-orang yang bertobat. Itulah kawan-kawan yang baik menurut Al-Quran. Nah, biar adil, kita harus juga menyebutkan lawan dalam Al-Quran atau bagaimana Al-Quran memandang lawan. Parameter lawan dalam Al-Quran adalah siapa saja yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menentang Allah secara tidak langsung adalah mematikan dirinya sendiri atau pihak lain. Adapun lawan dalam Al-Quran antara lain iblis dan pengikutnya, yaitu setan, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Yahudi, orang yang melampaui batas, pendosa yang tidak tahu terima kasih, orang zalim, pengkhianat, perusak, orang yang membanggakan diri, pemboros, karena pemboros adalah teman setan, sementara setan adalah musuh Allah, orang yang sombong, dan orang yang lupa daratan, atau ujub, atau tidak tahu berterima kasih. Nah, Sayyidina Ali alaihissalam juga menjelaskan tentang 3 jenis kawan dan 3 jenis lawan. 3 jenis kawan yaitu kawanmu sendiri, kawan dari kawanmu, dan lawan dari lawanmu atau musuh dari musuhmu. Sementara 3 jenis musuh atau 3 jenis lawan adalah lawanmu sendiri, kawan dari lawanmu, dan lawan dari kawanmu. Nah, siapa saja 6 golongan tersebut? Yang pertama adalah kawanmu sendiri. Ini sudah sangat jelas.
yaitu yang maha menghidupkan Anda. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pula kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kawan dari kawanmu adalah kawan dari Allah dan Rasulnya, yaitu Ahlul Bait Rasul dan kaum beriman atau pengikut Rasul. Sementara musuh dari musuhmu adalah musuh iblis. Iblis pernah bersumpah bahwa akan menyesatkan seluruh hamba Allah kecuali hamba yang mukhlas atau hamba yang ikhlas. Itu artinya musuh dari musuh kita atau musuh dari iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Sementara musuh kita juga sudah jelas, yaitu yang menentang Allah, dalam hal ini iblis atau setan. Musuh dari kawanmu adalah musuh dari Allah dan Rasulnya, yaitu orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik. Adapun yang terakhir yaitu kawan dari musuhmu adalah kawan dari iblis, yaitu mereka yang satu sifat dengan iblis, karena perkawanan itu mengisyaratkan kesamaan ruh. Kesamaan ruh dengan orang-orang yang sombong, suka menggoda, penganu domba adalah kawan dari iblis yang merupakan kawan dari musuh kita, yaitu iblis itu sendiri. Nah, banyaknya orang di sekitar kita bukan berarti banyak pula kawan kita. Karena tidak semua yang di sekitar kita itu satu roh dengan kita untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ia mendekatkan diri dengan kita karena motivasi harta, tahta, atau kesenangan belaka. Imam Ali alaihissalam beratsar, hitunglah kawanku ketika aku tertimpa musibah, yaitu saat kita kekurangan harta, tahta, dan sedang menderita. Orang-orang yang tetap bersama kita di saat kita tertimpa musibah adalah kawan yang tulus. Tidak selamanya pula orang yang telah lama di sekitar kita adalah kawan kita. Karena parameter perkawanan bukan lama dan banyaknya perkawanan, melainkan kesatuan roh. Kawan sejati tidak mesti orang yang pernah kita jumpai. Ia bisa saja orang yang telah mendahului kita di alam dunia ini, misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun pencipta seluruh orang atau seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, lawan tidak mesti orang yang jauh dari kita. Bisa saja ia adalah orang terdekat kita. Bahkan setan yang bersemayam di hati kita akibat perbuatan dosa yang sering kita lakukan. Iblis dan setan bukan hanya musuh dalam selimut, bahkan musuh yang bersemayam di dalam hati kita. Semoga kita berkawan dengan kawan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para pengikutnya. Dan semoga pula kita dapat mengalahkan lawan terkutuk, yaitu iblis, setan, dan para pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.